Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukmanul Hakim dengan NIM 230605110078. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang analisa soket chat menggunakan Wireshark dan yang dites itu adalah soket TCP UDP menggunakan Python pada mata kuliah distribusi sistem terdistribusi dan keamanan yang diampu oleh Bapak Johan Erika. Nah, pada tutorial kali ini kita diharuskan untuk mengunduh dan jalankan aplikasi soket chat, kemudian memonitoring di Wireshark gunakan interface adapter for loopback traffic capture jika menjalankan di localhost. Oke, kemudian ini adalah percobaan. Yang pertama, amati dan jelaskan apa yang tampil di Wireshark ketika server dan klien melakukan komunikasi baik menggunakan protokol TCP maupun UDP. Kemudian, coba ganti salah satu port di server atau klien pada masing-masing protokol, kemudian jelaskan apa yang terjadi. Yang ketiga yaitu coba gunakan server TCP dan klien UDP maupun sebaliknya. Jelaskan apa yang terjadi. Oke, karena kita sudah mempunyai aplikasi Wireshark, kita buka dulu Wireshark-nya. Oke, kemudian nanti pilih yang adapter for loopback traffic capture sesuai perintah tadi. Nah, kemudian kita buka kodenya, kode Python yang kita sudah download. Nah, kebetulan saya sudah download dan kemudian um, jalankan di ini ya, jalankan di Visual Studio Code. Oke, kemudian udah ini kan ada 4 file nih ya. Kita tadi disuruh menjalankan TCP dan UDP. Kita jalankan TCP dulu. Nah, kalian cari terminal atau apa ya? Shortcutnya itu control sama backtick. Ya, backtick ya. Backtick itu yang keyboard di sebelahnya satu, sebelah kirinya satu. Nah, itu kalau di Visual Studio Code. Kemudian kita bagi ini terminalnya, split terminal dengan mengklik ini atau Ctrl Shift S. Ctrl Shift 5. Nah, udah. Kemudian kita ketikkan sebelumnya kalian harus punya ini PHP-nya dulu. Oke, kayaknya saya nggak ada deh, nggak ada PHP. Nah, ini PHP nih. Oh, Python, astagfirullah. Kalian harus punya Python dulu ya. Kalian harus punya Python. Ini Python debuggernya harus ada dulu supaya bisa dijalankan di terminal. Bukan PHP guys, salah. Kemudian kita jalankan menggunakan perintah Python dan nama filenya TCP server misalnya, server.py. Oke, kemudian kita klik enter. Nah, ini kan server menunggu koneksi. Kemudian kita jalankan di sini juga. Di terminal yang kita udah split tadi, Python TCP client.py. Kemudian kita enter. Nah, ini kan udah terhubung nih guys. Terhubung dengan, kita lihat dulu deh kodenya. Oke, ini terhubung dengan koneksi localhost, kemudian dengan IP-nya segini ya kan. Kemudian kita coba kirim pesan. Halo server. Nah, otomatis yang pesan yang ada di terminal sebelah kanan akan terkirimkan ke sisi servernya atau sisi klien terkirim ke sisi klien, sisi server. Oke, kemudian kita mirimkan dari sisi server ke sisi klien. Hello klien. Nah, kemudian kliennya merespon yaitu hello klien juga. Oke. Terus kita coba
Kita di sini ya. Kita cari IP 127. Nah, ini ada pesannya nih. Nah, ini adalah ketika kita menelusuri pesan-pesan yang ada di jaringan melewati WireShark, ini pastikan datanya itu ada. Datanya lengthnya 11. Ini ya 11 ya. Coba ya kita split screen dulu. Kita jalankan lewat sini. Kita kirimkan ya. Eh, Bagaimana kabarmu? Ini pasti byte-nya besar ini. Kabarmu. Tes. Kemudian di sini pasti ada, bentar. TCP. Oke, kita cari ya. Nah, ini 18 ini. Bagaimana kabarmu? Ini kayaknya 18. Coba ya. Kita sisi servernya. Halo. Ini pasti 4 byte. Nah, ini 4 byte nih. No. 4 byte. 4 bytes ya kan. Udah ditemukan. Kemudian ini untuk responnya. Oke. Itu ketika kita ingin men-traffic sebuah pesan yang ada di jaringan lokal. Oke, kemudian. Nah, ini server socket bind atau um, di bind ya kan, di bind. Kemudian localhost 1234 ini portnya 134. Kemudian server sock listen 1. Terus ini tadi yang di terminal ya kan. Server menunggu klien ini mencetak print. Kemudian di accept atau diterima server socketnya. Nah, kalau server socketnya diterima karena ini kan, karena sama port dan IP-nya, maka diterima. While true, pesannya ini decode menerima data dari klien max 24 1024 bytes lalu decode ke string. Jadi menerima datanya itu dari klien berbentuk byte kemudian didecode menjadi string. If pesan lower sama dengan exit, jadi misal sini ada ketik exit, dia print chat selesai langsung ke break perulangan if-nya, kemudian print klien pesan. Oh, oke. Kemudian kalau misal kliennya tidak mengetikkan exit, dia akan mengirimkan pesannya balasan server gini, kemudian di encode. Jadi dari klien ya kan, dari apa? Dari server ini ketika mengirimkan ya kan, klien pesan terus habis itu balasan input server itu ngirim ke ini. Coba kita klikkan exit ya. Nah, exit langsung chat selesai. Ini juga misal chat selesai. Server balasan. Oke, balasan input server gitu apa gitu kan. Oke. Kemudian kita ingin menjalankan yang UDP nih, UDP. Tugasnya kan tadi UDP ya. Oke. Kita CLS dulu untuk membersihkan layar. Kemudian kita jalankan Python UDP server .py. Oke. Python UDP client .py. Nah, udah. Ini UDP server aktif dan menunggu pesan. Jadi kita harus halo UDP server. Oke. Nah, kemudian ini direspon sama servernya dengan port dan IP sekian. Hello UDP server. Kemudian kita hello UDP client gitu ya. Nah, ini sudah. Coba kita ya. Ini nih. Ini ada nih. Datanya 15 bytes. Nah, ini udah ke-track dengan IP localhost. Yang destinasinya juga localhost. Kenapa kita pakai localhost? Karena ini udah dijelasin.
Karena kalau bind soket ke alamat localhost komputer sendiri, itu ya pakai localhost saja gitu loh. Dan portnya 1234. 5 ini bisa sebenarnya bisa diganti portnya. Oke, kemudian itu tadi udah ya, bindnya ada 15 data ini yang terkirim ke sisi servernya, ke sisi kliennya. Oke, kemudian apalagi? Nah, yang membedakan TCP dan UDP ini sebenarnya pada ketika kita mengirimkan data. Kalau TCP ini based on connection. Kalau semisal pesan yang dikirimkan itu error, ada yang error, maka TCP itu tidak akan mengirimkan ke tujuan. Jadi gagal. Jadi harus ngirim ulang lagi. Nah, beda dengan UDP. UDP ini lebih mengirimkan connectionless atau based on connectionless yang meskipun ada pesan error atau pesan yang gagal dikirimkan, dia tetap mengirimkan ke tujuannya gitu. Nah, ini banyak diterapkan TCP. Kalau TCP server ini diterapkan oleh aplikasi yang berbasis apa ya? Pesannya itu hmm, pesan yang sensitif atau pesan yang emang harus ada gitu loh. Nggak boleh ada yang kurang. Contohnya pesanan email apps, terus WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya ya kan, web browser ya kan, karena harus benar-benar pesannya itu terkirim dengan sempurna tanpa ada error sama sekali. Nah, beda dengan UDP. UDP ini digunakan untuk aplikasi yang tidak membutuhkan tidak membutuhkan apa ya, kesempurnaan pesan. Itu. Contohnya yaitu ketika kita Zoom meeting. Nah, biasanya kan Zoom meeting itu kalau misal kita kirim pakai TCP, ya otomatis uh, pasti banyak error yang akan terjadi di situ karena jaringan kan nggak selalu bagus. Nah, dengan UDP client ini dia akan mengirimkan based on connectionless meskipun ada pesan yang error sedikit gitu, dia tetap akan terkirimkan ke semua gitu loh, terkirimkan ke semua pengguna. Ketika kita melihat adanya buffering di Zoom meeting, misalnya pematerinya lagi on mic, itu buffering. Nah, itu bisa jadi kan uh, error gitu loh, error dalam jaringannya. Jadi tetap terkirim meskipun buffering gitu loh. Jadi nggak harus ngulang lagi, nggak harus ngulang dari awal lagi gini-gini ini. Jadi ini itulah perbedaan antara UDP dan TCP. Intinya TCP itu digunakan untuk pesan yang harus bisa terkirimkan dengan sempurna. Kalau UDP tidak memperhatikan hal tersebut karena membutuhkan kecepatan. Ya, ini UDP membutuhkan kecepatan, sedangkan TCP membutuhkan akurasi, akurasi pesanan gitu. Oke, akurasi output yang akan dikirimkan ke tujuan. Kemudian kita coba ganti salah satu port di server klien, kemudian jelaskan apa yang terjadi. Oke, kita coba di apa ini? Coba di ini aja di bentar. Kita coba di TCP dulu. Kita coba ya, ini ganti antara apa ya? Si server atau klien. Oke. Kita ya coba ya ini ya. 54321. Oke. Ini servernya portnya 54321. Kemudian kliennya itu 1234 kan kebalikannya. Oke, kita coba ya. Kita jalankan servernya dulu. Python kita gini aja ya. Oh, nggak bisa. Python TCP server.py. Oke, server menunggu koneksi. Kemudian Python Python TCP client.py. Nah,
error kan? Kenapa? Gunakan localhost sebagai IP address jika tes di. Nah, ini langsung error nih. Kenapa? Dia itu soketnya itu nggak bisa connect gitu loh, nggak bisa ngebind antara server dan klien. Meskipun IP-nya itu sama, tapi kalau portnya beda, ya jelas nggak bisa terhubung karena kita berada di IP lokal emang, tapi beda port, jadi nggak bisa. Meskipun kliennya juga beda. Berarti kalau misal servernya beda dan kliennya juga beda nggak bisa. Kebalikannya juga sama. Ketika kliennya kita, iyalah pasti di nggak bisa. Kalau UDP nih sama aja. Saya coba ya. Nah, jadi servernya menunggu koneksi terus ini, karena ya nggak bisa, emang nggak bisa. Kalau portnya beda. Oke, kemudian kita ganti juga ini. 54321 yang UDP-nya Python. Python UDP server.py. Oke, ini Python UDP client.py. No, lah kok ini bisa ya? Ayo, kenapa kok UDP bisa? Halo client, halo server. Oh, nggak bisa lah. Dia tetap masuk, masuk ke ini. Errornya client socket di form ini salah ini apa? Beda lah, beda alamat lah. Meskipun ini juga, oh iya nggak bisa, tetap nggak bisa ya. Tapi dia bisa mengetikkan sebuah pesan dulu, baru dia keluar. Karena nggak bisa soket uh, receive, nggak bisa menerima pesan dari ini. Ini nih balasannya nggak bisa menerima ini. Kemudian karena beda port ya kan. Kemudian itu nggak bisa. Kita mana ya tadi ya? UDP-nya mana ya? Kok nggak ada pesan errornya ya? Bentar. Coba ya kita lagi tutor UDP client by Python UDP server dot py. Halo, mana? Enggak ketit. Oh ini nih. Oh dia terkirim 4 bytes tapi nggak tahu tujuannya kemana. Ya dia terkirim tapi nggak tahu tujuannya kemana. Kan destination unreachable ini kan ya. Destination port unreachable. Nah ini ada keterangannya nih. Nampak destination unreachable, port unreachable. Jadi dia tuh ngirim tapi nggak tahu arahnya portnya di mana, jalannya kemana itu nggak tahu. Makanya dia tetap ngirim tapi nggak tahu kemana, makanya langsung ke error ini. Ternyata di sini balasan ini atau balasan balasan client socket ini ya kan, client socket ini nggak bisa menerima balasannya dari server. Makanya dia langsung ke itu exit, auto exit. Oke, kemudian yang satunya coba gunakan server TCP dan klien DDP maupun sebaliknya. Nah, ini kita coba ya, kita portnya samain dulu. Oke, 1234. Nah, oke, kemudian ini ganti ya, TCP kliennya kita sockstream. Kita ganti jadi sockdigram. Coba ya, socket.sockdigram. Nah, digram ini adalah soket UDP atau user datagram protocol. Oke. Nah, ini user 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 datagram protocol. Kemudian ini yang kita ganti ya udahlah kliennya ya.
Ini kita ganti sock stream. Ini buat sock stream. Nah, ini buat protokol TCP. Oke, udah ya, udah diganti. Oke, kita coba amati apa yang akan terjadi. Nah, TCP Python server.py bentar, salah. Python TCP server.py. Oke, kemudian Python TCP client.py. Nah, coba ya kita halo. Nah, salah. Kenapa salah? Karena beda soket. Coba ya, kita TCP client-nya ini disambungkan dengan UDP server. Oh iya, Deng. Oh iya, ya, salah. Kita menggunakan ini dulu. Ini kan coba gunakan server TCP dan client UDP. Server TCP, client UDP. Kita coba yang UDP server dulu ya. Kita menggunakan ini UDP server Python. Bisa sih. UDP server.py. Ini yang Python TCP client.py. Oke, halo. UDP server. Nah, udah bisa. Tapi kan ini sok digram. Itu apa sih? Ya nggak bisa lah. Habar. Ini kan namanya doang ya. Berarti ini nih sok digram yang di TCP kliennya, sok stream yang di TCP servernya. Oke. Oke ya. Sama sih nggak bisa tadi ya. TCP server.py. Oke, ini Python TCP client.py. Nah, coba ya. Halo TCP server. Nggak ngirim, beda. No, ini nggak bisa. An existing connection was forcible closed by remote host. Kita coba di sini. Mana nih? di. Kita lihat di. Nah, ini destination unreachable ini. Coba kita jalan lagi ya. Oke, kita halo. Nah, ini nih. HMP ini. Destination unreachable. Nah, ini. Internet Control Message protokolnya ini ngirimkan tidak, meskipun kita udah menggunakan port yang sama, tapi kalau semisal soketnya yang digunakan itu berbeda, ini soket soket apa? Soket TCP, ini soket UDP, nggak bisa nggak nyambung gitu loh. Nah, sebaliknya juga iya kalau kita menggunakan, coba ya kita menggunakan kita tes dulu. Kalau semisal kita UDP server pakai UDP, kemudian UDP clientnya pakai yang sok. Nah, ini kan UDP clientnya pakai sok stream. Oke, ini ya. Udah. Oke, sorry guys, sorry. Oke, ini kemudian kita split dulu Python UDP server.py. Ini Python UDP client.py. Oke, coba halo UDP server. Nah, sama aja kan. Ini kita pasti nemu HMP nih. Mana nih?
Nggak ada ya? Coba kita jalankan lagi. Halo, nggak nemu ya? Hmm, biasanya ada kok. Request sent to receive data was disallowed because the socket is not connected, and when sending on a datagram socket using a send to call, no address was supplied. Jadi katanya katanya ini request sebuah permintaan yang mengirim atau menerima data tidak diizinkan karena soketnya tidak terhubung, dan ketika mengirimkan sebuah soket datagram menggunakan send to call, no address was supplied. Jadi tidak ada alamat yang dikirimkan, yang disediakan. Oke, jadinya nggak bisa merequest atau meminta untuk mengirim atau menerima data karena tidak izinkan, dikarenakan soketnya tidak saling terhubung gitu loh. Oke, jadi nggak bisa kalau misal soketnya tidak sama dan ketika portnya juga beda, nah nggak bisa terhubung antara klien dan server. Oke, begitu saja yang tutorial pada video kali ini. Maaf apabila cara berbicara saya kurang jelas dan penjelasan saya kurang mudah untuk dicerna. Hope I will improve myself in the next video. Okay, see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.